Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 KSIRB akan mempresentasikan hasil tugas besar KSI kami yang berjudul Implementasi Machine Learning dalam Klasifikasi Sampah Berbasis Mobile Studi Kasus Desa Canggu, Kalianda, Lampung Selatan. Next. Anggota kelompok kami yaitu Anissa Prasetya sebagai Machine Learning Engineer, Bayu Nindioko dan Eriko Aldevirano sebagai Mobile Development. Next. Rahman Padri sebagai Mobile Development, Miriam Rusri dan Alfian Kafila Bait sebagai Machine Learning Engineer. Next. Identitas dan uraian umum, seperti pada pertemuan sebelumnya, mitra kami ialah Desa Canggu, Kalianda, Lampung Selatan, dengan jarak PT ke lokasi mitra yaitu 64,6 km. Permasalahan yang ditemukan dan solusi yang ditawarkan adalah kurangnya pengetahuan manajemen sampah sehingga menyebabkan banyak permasalahan seperti kesehatan dan pencemaran lingkungan. Solusi yang kami berikan yaitu dikembangkannya mesin learning untuk klasifikasi sampah berbasis mobile untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dengan target dan indikator SDGs desa yaitu nomor 11, 12, dan 14. Next. Oke, kemudian di sini ada machine learning life cycle. Next. Untuk flow-nya yang pertama kita menyiapkan dataset atau prepare dataset, yang kedua ada input data, yang ketiga ada pre-processing data, kemudian selanjutnya ada split data, yang mana data ini kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu data training, data validation, dan data test. Untuk data training kita buat modelnya, kemudian kita training berdasarkan data training, kemudian kita evaluate menggunakan data validation. Kemudian apabila mendapatkan model yang terbaik, kita evaluate lagi menggunakan dataset test. Dan kemudian untuk hasil modelnya, apabila akurat maka proses akan dilakukan model deployment, kemudian apabila tidak akurat balik lagi ke awal yaitu build model. Next slide. Selanjutnya untuk dataset yang kita ambil, next. Untuk datasetnya kita ambil melalui Kaggle, yang mana dataset ini kita bagi menjadi 3 kelas. Yang pertama ada organik, anorganik, dan B3. Untuk datasetnya kita bagi menjadi 3, itu data training, data testing, dan data validasi. Data training sebesar 12.000, data testing sebesar 1.500, dan data validasi sebesar 1.500. Next slide. Selanjutnya ada implementasi machine learning. Itu pertama dalam proses data itu kami bagi lagi menjadi 3 proses. Yang pertama itu ada normalization. Pada normalization ini akan dilakukan pengecilan nilai gambar dengan membaginya dengan nilai 1:255 sehingga pelatihan menjadi lebih efisien. Setelah itu proses kedua ada data augmentation. Pada data augmentation ini digunakan untuk meningkatkan kinerja model dengan memberikan lebih banyak informasi kepada model melalui variasi pada data pelatihan. Lalu proses terakhir ada data splitting. Data splitting ini membagi data menjadi 3, training, validation, dan testing dengan pembagian sebesar 12.000, 1.500, dan 1.500. Selanjutnya adalah hasil dan training dan evaluasi. Model ini di training menggunakan model VGG16 dengan tambahan 2 hidden layer dalam modelnya. Kemudian dilatih dengan learning rate sebesar 0,0001 dan 100 epoch. Berikut adalah hasil dari training dan validation-nya. Sudah dapat lihat semakin panjang epoch, semakin tinggi juga akurasi yang didapatkan model, dan juga semakin kecil loss atau error dari model. Kemudian kesimpulan yang didapatkan dari training model itu model berhenti pada epoch ke-10 karena sudah mencapai kadar akurasi yang diinginkan sebesar 0,94% dan validation akurasi sebesar 0,91. Juga training loss sebesar 0,13 dan validation loss sebesar 0,25. Dari akurasi dan loss yang didapatkan, diperoleh kesimpulan bahwa model sudah sangat baik untuk melakukan klasifikasi sampah, hingga tahap selanjutnya adalah untuk dikonvert ke dalam TF-Lite dari library TensorFlow untuk diimplementasikan ke dalam Android. Oke, selanjutnya ada implementasi aplikasi Android. Next. Nah, di sini ada onboarding page, di mana onboarding page ini adalah halaman yang pertama kali muncul ketika kita membuka aplikasi. Kemudian kita bisa ngeklik tombol mulai dan akan dilanjutkan ke halaman selanjutnya. Next. Selanjutnya ada halaman beranda, di mana di halaman beranda ini menampilkan jenis-jenis sampahnya, mulai dari sampah organik, anorganik, dan sampah B3. Kemudian ketika salah satu eh, sampah diklik, maka akan muncul detail dari sampah tersebut. Oke, next. Baik, selanjutnya ada halaman scan. Di sini pengguna bisa mengunggah gambar sampahnya baik dari kamera secara langsung maupun dari galeri. Lalu setelah proses unggah selesai, pengguna dapat melakukan cek dengan menekan tombol cek sekarang, lalu hasilnya akan berada di gambar sebelah kanan. Dia masuk ke kategori sampah yang mana. Selanjutnya, untuk halaman tentang aplikasi, di sini merupakan penjelasan mengenai aplikasi yang dikembangkan, baik manfaatnya dan juga cara penggunaannya. Baik, selanjutnya adalah demo aplikasi
yang sudah jadi dan dokumentasi penyerahan ke pihak desa. Dimulai dari demo aplikasi terlebih dahulu. Baik, jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa ini adalah halaman onboarding page, di mana ini merupakan halaman yang pertama kali muncul saat membuka aplikasi. Kemudian ketika tombol mulai diklik, maka akan pindah ke halaman utama. Jadi pada halaman utama ini ada teks selamat datang dan kenali jenis sampah. Jadi ketika salah satu item sampah ini diklik, maka akan pindah halaman ke halaman detail, di mana pada halaman detail ini akan dijelaskan pengertian sampah tersebut dan cara penanganannya. Dicoba pada sampah yang lain. Jadi sampahnya ada 3, sampah organik, anorganik, dan B3. Kemudian untuk menu yang selanjutnya adalah menu scan. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, eh, untuk pilihan gambarnya ada 2, kamera dan galeri. Untuk kamera karena menggunakan emulator, jadi tampilannya seperti ini. Ini menggunakan kamera yang berasal dari bawaan device masing-masing. Kemudian untuk galeri, kalau galeri tinggal dipilih saja gambar yang ingin diklasifikasikan. Jadi contohnya, oke. Seperti tadi sudah di-scan gambarnya, maka akan keluar resultnya berupa nama sampahnya, juga penanganannya. Oke. Ini coba satu lagi. Nah, ini merupakan sampah B3 dengan deskripsi dan penanganan sebagai berikut. Dan terakhir adalah menu about atau menu tentang aplikasi. Jadi di menu ini ada penjelasan mengenai aplikasinya, manfaat aplikasinya, dan cara penggunaannya. Jadi ini adalah dokumentasi kegiatan penyerahan di kantor desa Canggu, Kalianda, Lampung Selatan pada tanggal 4 Desember 2023. Di gambar sebelah kiri ini kami memberikan sosialisasi mengenai cara penggunaan aplikasi dan di sebelah kanan adalah penyerahan secara simbolis. Next. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 6 KSRB. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.